Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang norma hukum dalam negara sebagai bagian yang pertama dari total 2 bagian terkait dengan materi ini. Di bagian ini kita akan membahas subtopik tentang teori jenjang norma hukum, struktur norma hukum, dan yang terakhir tentang hierarki norma hukum negara. Hans Kelsen mengembangkan teori jenjang norma. Menurut Kelsen, norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki. Norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi. Hal ini berlaku seterusnya sampai kepada norma dasar. Sementara menurut Adolf Merkle, suatu norma hukum bersumber dan berdasar pada norma yang ada di atasnya. Sementara ke bawah, maka norma hukum menjadi sumber dan dasar bagi norma yang ada di bawahnya. Terkait dengan sifat norma dasar, maka norma dasar atau Grundnorm adalah merupakan gantungan dari norma di bawahnya. Norma dasar ditetapkan oleh masyarakat. Struktur norma. Pembentukan maupun penghapusan hukum dilaksanakan oleh lembaga-lembaga otoritasnya yang berwenang, berdasarkan norma yang lebih tinggi, sehingga norma yang lebih rendah atau inferior dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi atau superior. Dengan demikian, hukum menjadi berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu hierarki. Terkait dengan hubungan norma hukum publik dan norma hukum privat, maka pembahasannya ialah demikian. Terdapat teori dari Benjamin Aksin, sebagaimana Profesor Maria Farida Indrati menulisnya, bahwa Benjamin Aksin menjelaskan bahwa pembentukan norma hukum publik berbeda dengan pembentukan norma hukum privat. Hal ini dapat dilihat dari struktur norma. Hukum publik berkedudukan di atas hukum privat. Sementara dilihat dari struktur lembaga, maka lembaga-lembaga negara terletak di atas masyarakat. Terkait dengan sifat pembentukan, maka pembentukan norma hukum publik dilakukan harus lebih hati-hati oleh lembaga-lembaga negara. Sebabnya ialah pembentukan norma hukum publik ini haruslah memenuhi kehendak dan keinginan masyarakat. Hal ini tentunya berbeda dengan pembentukan norma-norma hukum privat. Terkait dengan hierarki norma, maka Hans Nawiaski dengan mengembangkan teori Kelsen mengajukan pendapat bahwa suatu norma hukum dari negara manapun di luar konsepnya yang selalu berlapis dan berjenjang, tetapi juga berkelompok-kelompok, di mana kelompok dimaksud terdiri dari 4 kelompok besar sebagaimana ada di bawah ini. Yang pertama ada kelompok Staatsfundamental Norm atau kelompok norma fundamental negara, dan yang kedua kelompok kedua yaitu Staatsgrundgesetz atau aturan dasar negara, aturan pokok negara. Yang ketiga, kelompok Formel Gesetz atau undang-undang formal. Dan kelompok yang keempat yang disebut dengan Verordnung en Autonomsatzung, aturan pelaksana dan aturan umum. Nah, demikianlah kita sudah membahas terkait dengan norma hukum dalam negara bagian yang pertama. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian yang sementara mempelajari ilmu perundang-undangan.